Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha dari kelas SS22. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar akuntansi keuangan. Definisi akuntansi dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, fungsi dan kegunaan. Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Proses kegiatan. Akuntansi adalah seni mencatat, mengklarifikasi dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Cabang akuntansi. Terdapat 3 cabang akuntansi. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstrim seperti investor, kreditor, dan Bapepam. Yang kedua adalah akuntansi manajemen. Adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern organisasi manajemen. Yang ketiga adalah akuntansi pemerintah. Adalah cabang akuntansi yang memproses transaksi-transaksi keuangan, mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN dan APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta kepentingan pihak-pihak terkait. Berikut adalah siklus akuntansi. Yang pertama, bukti transaksi, jurnal, buku besar, raca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, laporan keuangan, dan kembali lagi ke bukti transaksi. Persamaan dasar akuntansi. Aktiva, yaitu harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Contohnya, kas, piutang, gedung, dan sebagainya. Yang kedua adalah utang. Utang yaitu kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Contohnya, utang kredit. Modal, hak atau klaim atas aktiva perusahaan. Contohnya, setoran modal oleh pemilik. Analisis transaksi. Analisis transaksi yang mempengaruhi aktiva. Contohnya, ada suatu kasus seperti suatu perusahaan produsen minuman membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Analisisnya, transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva, yaitu kas perusahaan berkurang sebesar 100 juta dengan kendaraan bertambah dengan nilai sebesar 100 juta. Transaksi yang mempengaruhi utang. Transaksi pembelian aset aktiva secara kredit. Contoh kasusnya, suatu perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit seharga 200 juta. Transaksi tersebut akan mempengaruhi utang, yaitu utang perusahaan akan bertambah sebesar 200 juta dan peralatan bertambah sebesar 200 juta. Transaksi yang mempengaruhi modal. Contohnya, Mr. X melakukan penyetoran sebesar 50 juta ke kas perusahaan sebagai tambahan modal. Maka analisisnya, transaksi tersebut akan mempengaruhi modal, yaitu modal perusahaan bertambah sebesar 50 juta dan kas perusahaan bertambah 50 juta. Basis akuntansi. Basis kas, yaitu suatu transaksi yang diakui dan dicatat berdasarkan saat kas diterima dan dikeluarkan. Basis akrual, yaitu suatu transaksi
yang diakui dan dicatat berdasarkan pengaruh transaksi pada saat kejadian, dan dicatat serta dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Akun dan perkiraan. Aturan pencatatan. Pendebetan. Yang dimaksud dengan mendebet atau pendebetan adalah memasukkan sejumlah angka dalam sel dalam sisi debet. Mendebet tidak selalu berarti menambah. Pengkreditan. Yang dimaksud dengan mengkredit atau mengkreditkan adalah memasukkan sejumlah angka dalam sisi kredit. Mengkredit tidak selalu mengurang. Kelompok akun perkiraan. Terdapat dua kelompok akun perkiraan, yaitu akun real atau permanen dan akun nominal atau sementara. Akun real atau permanen, yaitu akun-akun yang terdapat dalam neraca aktiva, utang, dan modal. Akun ini menyatakan posisi saldo pada keuangan pada neraca. Akun nominal atau sementara, yaitu ada pendapatan. Terdiri dari pendapatan operasi, pendapatan non-operasi. Beban operasi, beban non-operasi. Pencatatan transaksi ke bukti transaksi. Pencatatan transaksi ke dalam bukti atau dokumen dilakukan untuk setiap transaksi. Setiap transaksi dicatat serinci mungkin, yang menampung semua informasi yang perlu. Bukti transaksi sekurang-kurangnya memuat data mengenai jumlah uang yang tercakup dalam sebuah transaksi, tanggal terjadinya transaksi, dan pihak yang terlibat di dalamnya. Contohnya faktur penjualan, bukti setoran kas atau bank. Daftar pustaka. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.